Salam PPG. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya melakukan praktik pembelajaran. Nama saya Parman Hasugian, mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022, Universitas Islam Sumatera Utara. Nomor induk mahasiswa PPG 712205911115. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari semua kita berdoa. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang pada saat ini kami masih bisa bernafas dan masih bisa bersama-sama di tempat ini. Bapak, kami mau bersyukur atas segala nikmat itu semua yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua anak. Bapak yang baik, kiranya di sepanjang hari ini Engkau memberkati dan menyertai kami, berkati hati dan pikiran kami, jaga ketika perbuatan tindakan kami. Bapak, inilah doa kami untuk semua ini, kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Bapa. Baik, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Baik, saya sapa sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Walaupun cuaca agak mendung hari ini, tetapi semangat belajarnya harus tetap tinggi ya? Atau ada yang pengen tidur sekarang? Tentunya pengen belajar ya? Apalagi pembelajaran yang dibawa oleh Bapak Parman Hasugian. Betul? Bapak harap kalian semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Karena pembelajaran kita hari ini sebenarnya sudah kita rencanakan dari pertemuan yang lalu ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti kita, Bapak ingin tahu siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Oke, minggu yang lalu kita belajar tentang hikayat, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi pokok yang terdapat di dalam sebuah cerita. Siapa yang tahu apa itu teks hikayat? Oh ya, si Rido, silakan Rido. Teks hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Rido. Sekarang siapa yang masih tahu apa saja karakteristik teks hikayat? Ciri-ciri teks hikayat yaitu pertama mengandung kemustahilan, terus memiliki kesaktian, anonim, terus dalam cerita tersebut terdapat istana sentris dan menggunakan kata
Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Indri. Oke, tadi itu ya karakteristik tes hikayat. Yang pertama tadi ada itu ada ada dan kelima ada wah, keren-keren semua ya. Baik, sekarang siapa yang tahu apa saja unsur intrinsik sebuah cerita rakyat? Saya. Oke, silakan ulang. Unsur-unsur intrinsik adalah disingkat menjadi apela suta yang kepanjangannya adalah alur, penokohan, latar atau setting, gaya bahasa, tema, dan amanat. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Wulan. Nah, itu tadi unsur intrinsiknya. Sekarang unsur ekstrinsiknya. Siapa yang tahu unsur ekstrinsik sebuah teks cerita rakyat? Siapa? Oh iya, si Yeniman. Silakan. Ekstrinsiknya ialah nilai moral, nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, dan nilai estetik. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Yeniman. Nah, itu dia tadi unsur ekstrinsik. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita. Ada nilai apa tadi? Nilai Moral, religius, sosial, edukasi. dan nilai estetik, gitu ya. Oke, nilai moral itu berhubungan dengan apa? Sikap ataupun tingkah laku. Oke, Bapak anggaplah ya, karena sudah bisa ya. Jadi Bapak anggap kita sudah paham tentang pembelajaran kita pada minggu ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang tes hikayat, tetapi pada KD 4.7. Apa itu? Oke, ini yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Kalau minggu lalu kita membaca teks hikayat, hari ini kita tidak baca tapi kita dengar nanti melalui sebuah video cerita rakyat. Lalu ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menyusun kembali hikayat yang telah dibaca dan didengar dengan bahasa sendiri berdasarkan pokok-pokok isi dan nilai-nilai dalam hikayat dengan cermat. Kita susun kembali cerita rakyat yang kita dengar nanti, yang kita tonton ya. Kemudian tujuan pembelajaran kedua adalah sama-sama kita ya, Menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat rakyat yang didengar dan dibaca dengan bahasa sendiri. iya. Jadi ini tujuan utama kita ya, mampu menceritakan kembali cerita rakyat yang kita dengar atau kita tonton. Dan tujuan pembelajaran ketiga adalah ya, Menilai cerita rakyat atau hikayat yang diceritakan kembali oleh teman. Nah, jadi setelah nanti teman menceritakan, kamu bisa menilai apakah cerita yang dibuat oleh atau yang disampaikan oleh temanmu sudah sesuai dengan isinya atau belum. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Oke, melalui pembelajaran kita hari ini menceritakan kembali isi cerita rakyat ataupun hikayat yang didengar ini, kira-kira apa manfaatnya ini? Kenapa ini kita harus belajar? Di dalam cerita hikayat terdapat nilai-nilai, ya kan? Nilai-nilai yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu pun bisa bercerita kepada anak cucu kita, kan gitu ya, tentang cerita. Misalnya nanti ada satu video, kan gitu ya. Nanti kedepannya kamu ceritakan kepada anakmu, kepada cucumu. Tujuannya apa? Untuk memberikan pesan-pesan moral, ya. Jadi sangat bermanfaat kepada kita mempelajari tentang menceritakan kembali isi cerita. Nah, bisa kira-kira ya? Bisa, Pak. Baik, seperti tujuan kita tadi, kita akan menceritakan sebuah cerita
rakyat. Nah, Bapak minta kalian tonton dulu satu video cerita rakyat. Ya, silakan ditonton dengan saksama. Cerita rakyat Nias. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti. Pemuda tersebut bernama Lawo Maru. Pemuda tersebut berasal dari silsilah Sirau yang memiliki 9 anak laki-laki dan salah satunya Lahari. Kemudian Lahari menikah dan istrinya melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa kekuatannya. Dialah Lawo Maru. Lawo Maru bertumbuh besar dan kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sihoi. Lawo Maru terkenal dengan kebiasaan yang menindas orang, namun ia tidak dapat lawan. Rambutnya panjang, tidak pernah dipangkas, dan parang pun tidak dapat menembus kulitnya. Baik, itu dia tadi cerita rakyat Lawo Maru. Siapa yang tahu kira-kira apa isi dari cerita rakyat tersebut? Video cerita hikayat tersebut menceritakan tentang pemuda di daerah Podo di Kabupaten Nias yang memiliki kesaktian dan kekuatan yang luar biasa yang tidak ada pada manusia sebelumnya. Dengan kekuatan dan kesaktian yang milikinya suka menindas orang sehingga orang-orang membencinya dan ingin membunuhnya. Jadi itu saja yang kita dapat dari cerita. Oke, luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Esti. Nah, itu tadi isi tentang video yang harus kita tonton ya. Tentang Lawo Maru. Nah, tadi kita sudah di awal kita sampaikan apa saja karakteristik cerita rakyat. Oke. Coba kalian jelaskan karakteristik apa saja yang terdapat dalam cerita rakyat yang baru saja kita tonton. Siapa yang bisa? Oke, Ofer, silakan Ofer. Yang pertama yaitu kemustahilan, yang dimana dalam cerita tersebut terdapat kemustahilan, yaitu si Lawo Maru dapat memindahkan gunung dari lautan lepas. Yang kedua, kesaktian. Kesaktian yaitu Lawo Maru bisa bebas dari ikatan dan dari api yang menyala-nyala, bahkan parang pun tidak dapat menembus kulitnya. Yang ketiga yaitu anonim. Kita tidak dapat mengetahui siapa nama pengarang cerita Lawo Maru tersebut. Yang keempat yaitu istana sentris. Di awal cerita Lawo Maru itu disebut bahwa Lawo Maru itu berasal dari silsilah Sirau. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Ofer. Oke, itu tadi karakteristik yang terdapat dalam video yang baru saja kita tonton. Oke, sekarang apa saja nilai-nilai? Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam video yang baru saja kita tonton? Siapa bisa? Oh, Sari dulu, Sari. Yang itu dulu. Silakan Sari. Nilai-nilai yang terdapat dari teks Lawo Maru tersebut ada 3. Yang pertama nilai moral, yaitu tingkah laku dari Lawo Maru yang sombong dan suka menindas orang di sekitarnya. Yang kedua nilai sosial, masyarakat saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang berisiko. Yang ketiga nilai edukasi atau nilai pendidikan, di mana Lawo Maru mendidik agar anaknya memiliki kesaktian yang sama seperti dia. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk Sari. Nah, itulah tadi kita menganalisis video yang baru saja kita tonton. Kita lihat apa isi cerita rakyat Lawo Maru dan karakteristik apa yang terdapat dalam cerita itu, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat Lawo Maru. Nah, sekarang Bapak akan tugaskan kalian untuk menceritakan kembali cerita rakyat yang baru saja kita tonton ya. Kita ceritakan kembali isinya. Bisa kira-kira kami? Bisa, Pak. Namun cara mengerjakannya kita kerjakan secara berkelompok. Kita bentuk kelompoknya dulu ya. Kelompoknya kita bentuk dengan aplikasi Tinkerwell ya.
kalian mengerjakan tugasnya secara berkelompok, Bapak akan jelaskan di sini sedikit tentang langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat. Ya, perhatikan baik-baik. Ini dia langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat. Yang pertama, membaca atau mendengar cerita rakyat tersebut dengan teliti. Yang kedua, langkah yang kedua adalah mencatat semua unsur intrinsik. Tadi kan sudah kita tahu ya apa saja unsur intrinsik. Apelaga suta, ya kan? Ada alur, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, tema, dan anak. Oke, nanti kalian lihat ya. Yang ketiga, mencatat semua gagasan bersama atau ide pokok cerita. Garis-garis besarnya yang berikutnya membuat sinopsis cerita. Apa itu sinopsis? Ringkasan cerita berdasarkan isi pokok ataupun nilai-nilai yang kalian dapatkan tadi. Dan yang terakhir, kita sampaikan cerita itu secara lisan atau tulis. Sampai di sini paham? Sampai di sini jelas ya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, kalian kerjakan berdasarkan LKPD yang sudah Bapak siapkan di sini ya. Nanti kalian kerjakan di LKPD ini yang sudah Bapak siapkan di sini berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi. Siapa dia? Ya, Pak. Baik, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang cerita rakyat Maru, saya akan putar sekali lagi videonya, boleh ya? Boleh. Silakan ditonton. Logo Maru, cerita rakyat Nias. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti. Pemuda tersebut bernama Logo Maru. Pemuda tersebut berasal dari Sesina Sirawa yang memiliki 9 anak laki-laki dan salah satunya Maru. Kemudian hari menikah dan istri melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa kekuatannya. Dialah Logo Maru. Logo Maru bertumbuh besar dan kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sihoi. Baik, silakan kalian diskusikan secara berkelompok apa saja isi pokok cerita rakyat Logo Maru dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Oke, sudah dapat kira-kira isi pokoknya? Sudah. Nilai-nilainya juga sudah dapat? Sudah. Seperti tujuan kita tadi ya, kita bisa menyusun kembali ya kan? Nah, sekarang silakan kalian susun ya. Susun ide-ide yang ada kalian dapat itu menjadi sebuah cerita rakyat berdasarkan bahasa kalian sendiri. Silakan dikerjakan sekarang. Kamu merapat dong. Rizka, serius kamu di sana?
Oke. Nah sekarang silakan tentukan siapa anggota kelompok kalian yang akan maju nanti di depan kelas untuk menceritakan isi cerita rakyat yang sudah kalian susun dan sudah kalian diskusikan. Bisa ya? Judul utamanya siapa kira-kira? Dan teman kamu yang diunjuk silakan latihan bercerita di depan teman-temannya. Teman-teman yang lain silakan menilai temannya dulu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Oke, bagaimana kira-kira sudah siap? Sudah ya? Semuanya sudah siap? Oke, baik. Ini kan ada 6 kelompok. Tapi nanti akan ada 3 kelompok saja yang maju ke depan. Kita acak ya, kita acak. Nanti kita pakai alat ini. Kita acak tim mana kira-kira yang akan maju ke depan untuk menceritakan isi cerita rakyat yang sudah kalian susun. Oke? Semoga tim Anda beruntung. Oke, ada tim 4. Mana tim 4? Oke, itu ya. Kelompok Sari ya. Oke, nanti itu yang pertama kali tampil. Kita putar lagi ya, dua lagi ya. Oke, tim 6. Mana tim 6? Tim Open ya. Satu lagi. Oke, tim 1. Mana tim 1? Ya, tim Dian ya. Nanti yang ketiga untuk tampil. Oke, sudah siap? Sudah. Baik, sekarang silakan utusan dari tim mana tadi? Tim 4 ya. Silakan maju ke depan untuk menceritakan isi cerita yang sudah kita tonton tadi. Dan yang lainnya siap-siap ya, perhatikan dengan baik, simak dengan baik, nanti kamu akan menilai seperti apa temanmu bercerita. Oke, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dari kelompok 4 atau tim 4 ingin menceritakan kembali cerita Taxi Kite dan berjudul Laomaru. Laomaru bertumbuh besar dan sangat dekat. Dia kemudian Laomaru menikah dengan seorang perempuan bernama Si Hoi. Karena kebiasaan Laomaru yang suka menindas orang, sehingga pada suatu hari ada sebuah perompak atau kapal laut yang menyeberang wilayahnya. Kemudian Laomaru melihatnya dan merampas semua perhiasan yang ada
demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih ya Allah. Baik, itu dia penampilan dari kelompok 4. Berikan tepuk wow. Baik, setelah temanmu menyampaikan isi cerita rakyat yang mereka susun, bagaimana penilaian kalian? Bagaimana penilaian? Silakan, ada penilaian? Cerita dari saudari Sarima itu sudah cukup bagus. Namun pasti di setiap cerita itu ketika kita menceritakan sesuatu harus ada ekspresi agar cerita tersebut terlihat lebih menarik ketika orang mendengarnya, dan cara dia bercerita masih ada rasa-rasa gugup dalam dirinya. Jadi demikian yang bisa saya kritik dari cerita saudari Sarima. Oke, terima kasih Miss Mei. Nah, sekarang kita ke peserta yang kedua. Tadi tim berapa? Tim 6. Ya, tim 6. Silakan, tim 15. Maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 6 untuk menceritakan kembali cerita rakyat Nias berjudul dari Omar. Oke, baik. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti yang bernama Omar. Omar ini berasal dari silsilah Sirau yang memiliki 9 anak, salah satunya yaitu Sa'ad. Kemudian Lahari menikah dan memiliki salah satu anak yang bernama Omar. Demikianlah isi cerita rakyat yang kami bisa sampaikan dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Oke, luar biasa dari kelompok 6 ya. Berikan tepuk wow. Baik, setelah kalian mendengarkan penampilan dari kelompok 6, bagaimana penilaian kalian? Siapa yang bisa memberikan penilaian? Saya. Oh, si Happy ya? Ceritanya sudah bagus, intonasinya juga pas, tapi hanya sedikit gugup terlihatkan. Oke, terima kasih Happy ya atas penilaiannya yang luar biasa ya. Sekarang kita akan saksikan penampilan yang terakhir ya. Yang ketiga dari tim mana tadi? Tim 1. Oh ya, silakan tim 1. Si dia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menceritakan kembali isi cerita Laumaru. Baik, cerita Laumaru ini berasal dari cerita rakyat Nias. Laumaru berasal dari silsilah Sirau. Satu hari ada seorang atbal yang berlayar melewati daerah Laumaru. Laumaru pun mengambil dan merampas semua harta yang mereka miliki, baik emas maupun barang berharga lainnya. Banyak masyarakat yang menyimpan dendam pada tindakan Laumaru yang sudah menghindar. Mereka pun mengikat Laumaru dengan rantai yang sangat kuat lalu dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Namun dengan kekuatannya, Laumaru berhasil terbebas dari rantai itu dan bersembunyi di gua di daerah Fort. Demikian disempurnakan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, luar biasa dari kelompok tim 1 ya, ya. Berikan tepuk wow untuk tim 1. Menurut kami, secara keseluruhan cerita yang disampaikan oleh Dian sudah memenuhi isi pokok yang ada di cerita Laumaru, walaupun dia agak grogi. Oke, terima kasih Dian. Sudah satu semua ya? Baik, demikian penampilan dari teman-teman kalian. Ada 3 kali tim yang maju ke depan untuk menyampaikan isi cerita rakyat yang baru saja dikatakan tadi yang berjudul Laumaru. Bapak menilai bahwa kalian sudah mampu mengikuti pembelajaran ini karena sudah mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat yang baru saja kita tonton ya. Kalian bisa menyampaikan isinya berdasarkan isi-isi pokoknya dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita. Luar biasa buat kalian. Mudah-mudahan ke depannya nanti kalian bisa menjadi pencerita, kan gitu ya? Penceritanya bukan pencerita yang yang tidak bermakna, kan gitu ya? Tetapi menceritakan kepada orang lain yang mengandung nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung di dalam cerita kita ini. Terakhir,
Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, si Sari. Kesimpulan daripada pembahasan kita pada hari ini, yang pertama kita dapat mengetahui langkah-langkah dalam membuat teks hikayat. Yang pertama itu membaca dan mendengarkan cerita rakyat tersebut dengan teliti. Kedua, mencatat semua unsur intrinsik. Ketiga, mencatat semua gagasan utama atau ide pokok cerita. Keempat, membuat sinopsis cerita. Kelima, menyampaikan cerita secara lisan atau tulis dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Serta kesimpulannya, kita dapat menceritakan teks hikayat ini kepada keturunan kita nantinya, dan semua nilai-nilai yang berada pada cerita hikayat atau cerita rakyat dapat kita kutip dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita. Itu saja, terima kasih. Oke, luar biasa untuk Sari. Berikan tepuk tangan untuk Sari. Di akhir pembelajaran kita tentang teks hikayat, saya buat soal evaluasi, ya, evaluasi pembelajaran untuk kalian jawab secara mandiri. Nah, soalnya sudah Bapak kirim di classroom kita, ya. Nah, ini saya bisa di sini. Begini soalnya. Jadi yang sudah ada classroom, bawa handphone sekarang, boleh masuk ke classroom. Lihat di situ ada tugas tentang evaluasi pembelajaran, ya. Kalau tidak bawa, boleh ditulis di selembar kertas, ya. Yang pertama tulis namamu, ya, tulis nama. Kemudian kelas, ya. Kelas kita pilih di sini. Nanti yang di classroom begini dia, ya. Tulis nama, saya contohkan di sini. Nama misalnya Epi Lina. Kelasnya dipilih nanti kelas 10-2. Oke, baru klik berikutnya. Setelah nanti klik berikutnya, nah ini muncul dia soalnya, ya. Ada 5 soal. Satu soal nilainya 20. Kalau benar nanti 5 berarti nilainya 100. Sekarang yang tidak punya handphone atau yang tidak bisa masuk ke aplikasi Classroom sekarang, saya bacakan soalnya, kamu tulis jawabannya nanti dikumpulkan. Oke? Fokus, ya. Yang pertama, hal yang paling membantu peserta didik dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat adalah, ya, fokus, ya, mengetahui latar belakang pengarang cerita rakyat atau hikayat, mengidentifikasi isi pokok dan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat atau hikayat, mencatat kesaktian atau kemustahilan yang terdapat di dalam cerita rakyat, memahami struktur dan karakteristik cerita rakyat, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Dari 5 pilihan ini, mana yang paling tepat? Yang paling tepat, hal yang paling membantu peserta didik dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat. Tadi kan kita sudah menceritakan apa yang paling membantu kita. Oke, siap? Cepat, ya. Soal yang terakhir, nomor 5. Ini dia, perhatikan. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk puisi, syair, sajak, prosa, karangan bebas. Masuk ke manakah cerita rakyat itu? Apakah termasuk puisi, syair, sajak, prosa, atau karangan bebas? Oke, udah? Udah. Nah, yang tidak bawa handphone, silakan tulis. Yang bawa handphone boleh masuk ke classroom kalau ada datanya. Kita mau lihat hasilnya. Apa jawabannya? Oke? Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Jawab. Sama hidup mau beli. Ya, Pe. Ya, Pe. Udah masuk lagi. Dia skor. Berapa skornya? 100.
Rina, nilainya 80/100, berarti ada salah satu ya. Kemudian ada Roy Bayane, nilai 60, berarti salah 2 ya. Klimpang, nilainya 80 ya. Ini nilai semuanya ya. Ada banyak 100 ya, berarti rata-rata tuntas semua ya. Rata-rata berhasil semua mengerjakan soal evaluasi. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Bapak akhir pembelajaran ini, bagaimana kira-kira menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Kira-kira mudah dipelajari atau sulit? Baik, yang terakhir, cerita yang sudah kalian susun itu, tadi kan hanya 3 orang yang tampil ya, sebagai penilaian individu juga. Silakan direkam, ya, direkam sendiri. Kalian bercerita tentang isi cerita hayat